Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Brustindulinga, NPM 2405030228. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi melaksanakan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan sesuatu proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan di sekolah telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, hambatan, serta solusi yang dapat dilakukan agar kurikulum menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 bagian utamanya, yaitu pendekatan dan metode, kemudian tahapan pelaksanaan, serta tindakan lanjutan dan feedback. Bagian pertama yaitu pendekatan dan metode. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, kita harus menentukan pendekatan dan metode yang tepat agar hasil evaluasi dapat dipercaya. Yang pertama adalah model evaluasi. Pada mind map ini terdapat 2 model, yaitu model CHIP dan model Kirkpatrick. Model CHIP terdiri dari 4 komponen, yaitu Context, Input, Proses, dan Produk. Dan Connect digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan digunakan untuk menilai kesiapan sumber daya seperti guru, peserta didik, sarana, dan bahan belajar. Proses digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran berlangsung, sedangkan produk digunakan untuk mengetahui hasil atau pencapaian yang diperoleh setelah kurikulum diterapkan. Selanjutnya adalah model Kirkpatrick. Model ini lebih berfokus pada hasil pelaksanaan suatu program. Evaluasi dilakukan mulai dari melihat respons peserta, proses pembelajaran yang terjadi, dan perubahan perilaku setelah pembelajaran hingga hasil akhir yang diperoleh. Model evaluasi juga harus menentukan metode pengumpulan data. Yang pertama itu seperti metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data berupa angka, misalnya melalui angket, survei, nilai tes, atau hasil belajar siswa. Nah, bagian kedua yaitu tahap pelaksanaan. Setelah menentukan pendekatan dan metode, langkah berikutnya adalah melaksanakan evaluasi melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, evaluator menentukan tujuan evaluasi, aspek yang akan dinilai, indikator keberhasilan, serta menyusun instrumen yang akan digunakan, seperti lembar observasi, angket, pedoman wawancara, atau soal tes. Perencanaan yang baik akan menghasilkan data yang lebih akurat. Tahap kedua adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, seluruh data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti guru, peserta didik, kepala sekolah, maupun dokumen pembelajaran. Tahap ketiga adalah analisis dan pelaporan. Setelah data terkumpul, data dianalisis untuk mengetahui apakah tujuan kurikulum telah tercapai atau belum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan kurikulum.
Selanjutnya, hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang mudah dipahami oleh pihak-pihak yang akan berkepentingan. Bagian ketiga yaitu tindakan lanjut dan feedback. Tahap terakhir dalam strategi evaluasi kurikulum adalah tindak lanjut. Langkah pertama yaitu komunikasi kepada stakeholder. Hasil evaluasi disampaikan kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Komunikasi ini penting agar semua pihak memahami hasil evaluasi dan dapat bekerja sama dalam melaksanakan perbaikan. Langkah berikutnya adalah penyesuaian modul ajar. Berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat memperbaiki modul ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, maupun bentuk asesmen agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terakhir adalah rekomendasi perbaikan. Dari seluruh hasil evaluasi disusun berbagai rekomendasi sebagai dasar pengembangan kurikulum di masa yang akan datang. Misalnya, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, memperbaiki metode pembelajaran, menambah sarana dan prasarana, atau memperbaharui materi pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya tindakan lanjut tersebut, evaluasi kurikulum tidak hanya berhenti pada penilaian, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, di akhir kata saya ingin menyampaikan strategi melaksanakan evaluasi kurikulum dimulai dengan menentukan pendekatan dan metode yang tepat, kemudian melaksanakan evaluasi melalui tahapan yang sistematis seperti perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Setelah itu dilakukan tindak lanjut melalui komunikasi dengan stakeholder, penyesuaian modul ajar, serta penyusunan rekomendasi perbaikan. Dengan strategi tersebut, kurikulum dapat terus dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.